Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'al. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Ade Ahmad Fauji dari Prodi PAI 5C beserta kawan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Odang Arifin dari Prodi PAI 5C. Serta kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syekh Fajar Lukmanul Hakim dari Prodi PAI 5C. Baik, kita mulai tentang materinya. Yang pertama kita bahas tentang definisi kejujuran. Nah, ini materi dari definisi kejujuran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang pengertian kejujuran. Nah, pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwasanya kejujuran itu adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan sesuai dengan fakta. Nah, maka di sini ada beberapa hal yang memang diindikasikan sebagai faktor-faktor kejujuran, yaitu tentang kesesuaian tadi. Jika faktanya A, maka berbicara sesuai dengan fakta itu, berbicara dengan A. Jika faktanya B, maka berbicara itu dengan faktanya B. Dan perbuatan serta apa-apa yang memang dikaitkan dengan kebenaran terhadap suatu keadaan. Nah, kejujuran pun ada beberapa ciri serta ada beberapa bagian. Mungkin di sini kita diterangkan bahwasanya ada 4 bagian dari kejujuran. Yang pertama yaitu kejujuran tentang niat. Nah, dalam konteks niat pun ada kalanya kita harus bisa jujur. Nah, kalau menjalankan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dinamakan dengan konteks keikhlasan. Maka dengan konteks niat, kejujuran adalah salah satu indikator bahwasanya ketika kita lurus berniat ingin melakukan sesuatu, maka itu adalah salah satu kejujuran dari niat. Yang kedua adalah kejujuran dalam beramal. Nah, kedua adalah kejujuran dalam beramal ini konteksnya lebih dalam konteks perkataan. Yang kedua jujur dalam perkataan. Nah, perkataan ini bisa diindikasikan bahwasanya ucapan-ucapan itu harus sesuai dengan fakta-fakta yang tadi. Dan yang ketiga itu jujur dalam berjanji. Nah, ketika seseorang mempunyai janji atau berjanji terhadap orang lain atau terhadap sesuatu yang ia inginkan, maka dengan kejujuran dia itu akan melaksanakan janji-janjinya itu. Nah, dan yang keempat adalah berjujur dalam muamalah. Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan pernah bisa lepas dalam konteksnya berhubungan dengan orang lain, dengan alam, dengan sekitar, dengan makhluk-makhluk yang lain, ataupun dengan sistem-sistem yang lain. Maka dalam bermuamalah, Islam menganjurkan untuk kita terus sesuai dengan fakta yang ada terkait dengan sistem atau aturan-aturan yang ada. Itu mungkin dari salah satu materi tentang pengertian kejujuran. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang manfaat dari kejujuran. Ini dia materinya. Sikap jujur merupakan salah satu sikap yang sudah diajarkan kepada kita sejak kecil dan sejak menginjak bangku sekolah. Untuk pertama kali diajarkannya kita kepada pentingnya sikap jujur sejak dini, bukannya tanpa alasan. Secara umum, jujur merupakan sebuah sikap yang membutuhkan kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Artinya, seseorang dikatakan jujur jika ia mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan sebenarnya, disertai tindakan yang seharusnya. Menurut Ali Muhammad Mustari, pengertian jujur adalah suatu perilaku manusia yang didasarkan kepada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap dirinya maupun pihak lain.
Seseorang menanamkan sikap jujur akan mendapatkan manfaat baik hidupnya, antara lain perasaan tenang, terbiasa bertanggung jawab, dijauhkan dari perbuatan norma, dan dapat dipercaya orang lain. Beberapa contoh sifat jujur ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari ranah keluarga sampai ke lingkungan masyarakat luas. Contoh dalam keluarga adalah memberitahukan hasil ujian sekolah kepada orang tua dengan sebenarnya meski mendapat nilai buruk, mengembalikan uang belanja yang dibelikan oleh orang tua, dan terus terang saat melakukan kesalahan. Di lingkungan sekolah contohnya, sifat jujur juga dapat ditemukan saat mengerjakan tugas atau ujian tanpa mencontek, mengembalikan buku perpustakaan tepat waktu, dan berkata jujur terhadap teman-teman maupun guru. Ya, sementara dalam lingkungan bermasyarakat, contoh sifat jujur bisa dalam bentuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan, tidak menyuap petugas kepolisian saat sedang ditilang karena kelalaian diri sendiri, memberikan informasi yang sebenarnya saat ada yang bertanya alamat di jalan, kemudian gotong royong, ya, dan lain sebagainya. Supaya kejujuran itu ada manfaatnya, yang harus dilakukan diantaranya, yang pertama, bicarakan sejak awal tentang pentingnya kejujuran, ya, agar anak bisa mudah memahami pentingnya jujur. Kenalan sejak dini, sampaikan seberapa besar menghargai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, beri contoh pada anak, ya. Kita sebagai orang tua harusnya memberikan contoh terlebih dahulu, ya. Tunjukkan tentang bagaimana jujur bisa diaplikasikan, tidak hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam gaya hidup dan perilaku. Orang tua atau guru tidak dapat menghargai yang sebenarnya jika tidak dapat dibukti, ya, ada bukti dan contoh nyata bisa diperlihatkan. Kemudian yang ketiga, tekanan kejujuran, bukan hukum karena berbohong. Biarkan anak tahu bahwa orang tua lebih menekankan kejujuran mereka daripada hukuman atas perilaku tidak jujur yang mereka lakukan. Orang tua dan guru memang bisa memaksakan konsekuensi untuk berbohong yang dilakukan anak, tetapi anak juga perlu tahu bahwa ada manfaatnya berperilaku jujur. Setiap orang sebenarnya memiliki kemampuan untuk berani mengakui kesalahan dan jujur. Tetapi jika tidak dipraktekkan, maka lebih sulit, ya, dibiasakan. Kemudian orang tua memiliki kesempatan untuk membantu anak-anaknya, membantu berani jujur sejak dini, tetapi harus dibiasakan dan diperkenalkan. Kemudian manfaat jujur. Yang pertama, memperluas pergaulan, ya. Orang berperilaku jujur tentu akan banyak disenangi orang karena tidak membuat perasaan khawatir dan curiga terhadap temannya. Maka dari itu, orang yang berperilaku jujur akan dipermudah dalam bersosialisasi. Yang kedua, manfaat yang kedua, hidup bermasyarakat dengan damai dan tentram. Hidup damai, ya, dan tentram akan tercipta atas terbiasanya kita berperilaku jujur, karena akan menimbulkan sikap saling mempercayai, menghargai, saling peduli, juga tidak saling merugikan. Yang ketiga, mendapatkan ridho Allah. Perilaku jujur adalah perilaku selalu membawa kebaikan, maka perilaku jujur juga pasti akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala, karena jujur merupakan suatu perbuatan yang disenangi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah presentasi dari kelompok kami terkait dengan pendidikan karakter yang berjudul Pengaruh Kejujuran di Lingkungan Sekolah. Semoga bermanfaat. Atur nuhun.